goncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita minta agar Roh Kudus menolong kita. Tuhan, kami perlukan penjelasan. Roh Kudus, bagian firman ini, berbicaralah Tuhan dengan kuasa. Engkau memberikan kekuatan kepada kami yang lemah, memberi penglihatan yang jelas kepada kami yang kurang penglihatan. Buka jalan bagi yang sedang mencari jalan, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang susah. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Nah, dalam beberapa bulan ini saya merenungkan firman Tuhan ini. Setelah kita digoncangkan dunia, bukan hanya Malaysia, bumi digoncang oleh COVID. Kalau kita lihat kuasa besar, Amerika, di mana-mana pun negara yang besar-besar tenteranya kuat, saudara. Senjata-senjata nuklir, jet pejuang, kapal perang, darat dan laut, tentera-tentera yang terlatih, semua digoncang. Bila COVID menyerang, senjata api, senjata perang, jet pejuang tidak dapat bergerak. Polis pun tak dapat buat apa-apa. Tentera-tentera Amerika pun tak dapat buat. Bagaimana mau perang lawan COVID? Yang bekerja keras ini pelik. Dunia berperang, para dokter saja yang sibuk berperang. Ini pelik, saudara. Bila kita memikirkan ini, apakah manusia ini terlalu kuat? Setelah COVID ini, tidak ada satu negara di dalam dunia ini pun mengaku mereka kuat. Sebab musuh ini tidak dapat kita lihat dengan mata. Sangat kecil dan tidak dapat dilihat, tetapi kuat. Bila sesuatu tidak dapat dilihat, tidak ada mata, bukan berarti tidak ada. Sebenarnya yang ada sekarang ini adalah karena yang tidak ada. Sebelum sesuatu ada sesuatu yang ada sebelum sesuatu di bumi ini ada. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bila saya lihat di dalam dunia ini, kalau kita berbicara tentang Sarawak, yang pertama orang jadi mangsa COVID itu adalah pastor. Ya Tuhan, pastor Deli masih hidup. Kenapa begitu ya? Ini bukan mengatakan pastor itu tidak berdoa, tak baca Alkitab. Satu perkara yang kita tidak paham. No problem. Karena bagi Tuhan, kalau dia tinggalkan dunia ini bukan berarti Tuhan kehilangan orang itu. Surga mengalukan kedatangan orang itu. Amin. Amen. Itulah cara orang kerjaan melihat sesuatu. Karena kalau kita melihat sesuatu yang berakhir di bumi ini, itu adalah akhir segala sesuatu, itu salah. Orang Kristen harus melihat kalau sesuatu berakhir di bumi ini, dia harus melihat ada permulaan baru. Katakan ada permulaan baru. Permulaan baru. Ya, kebuah kita tidak boleh kembali. Orang udah mati itu habis lah, nggak ada lagi. Ini lu ya ada hidup dalam kubur dia. Itulah pandangan kita yang dulu itu akan mengejar kita.
Yang membuat kita selalu takut nanti pendam ke kubur, leban kita ingat orang mati jadi hantu. Betul atau tidak? Coba cek di sini. Kalau kita diagnose, periksa, berapa orang yang dalam gereja ini masih takut pendam? Kalau yang masih takut ini, berarti dia masih percaya orang yang mati itu tinggal di pendam dia. Adakah itu? Coba kita pikir, ini sangat pelik. Orang Kristen punya teori, kitab mengatakan orang mati pergi ke surga. Tapi pikiran di sebelah dia katakan, si kau tinggal di pendam. Orang yang sama. Adakah kitab mengajar kita, saudara? Seperti itu. Kalau orang mati, si kau tinggal di pendam, si kau mulai surga. Coba kamu tanya, siapa yang tinggal di pendam? Siapa yang naik ke surga? Ini perlu dijawab. Bila kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini, banyak perkara yang lain, misteri kita tidak paham, tetapi kita percaya. Orang masalah ini, Jakub Rifai mengatakan, that's why mayuh manusia takut kau taike ndak ditemu. Takut menghadapi sesuatu yang tidak diketahui. Tapi udah didedah dalam Alkitab. Ya aku nanya kita berapa itu? Kita percaya nanti kita mati, kita mulai ke surga. Angkat jari. Senyum kita. Nanti aku nanya kita nanti Tuhan mai kita mulai dari itu kak kena. Orang madah, Jago Iwan madah, anak mulut nyebut patung tak nyawut. Bila Tuhan mudah aku main aku mulai, amat di Tuhan. Dah ketukak Tuhan. Inilah perkataan yang mulut itu katakan, tapi sebenarnya hati yang paling dalam tidak mau pergi. Kita tidak boleh seperti itu di dalam iman percaya kita. We believe that dunia ini bukan tempat kita tinggal selama-lamanya. Betul atau tidak? Saya boleh buktikan mengapa saya katakan dunia ini bukan tempat kita tinggal selama-lamanya. Kita itu ada dari perut orang hidup, buat kudus madah, tidak dekat mulai meninggal ke dunia. Jadi aku nanya itu berapa itu kita ada ukai di perut orang hidup. Ini bukan cerita pesalui, taruhlah buah di langit. Semua kita ada orang hidup megang, bisa ada hari lagi. Tidak ada. Kalau ada mungkin kamu tidak mau duduk dekat dia. Nah, Alkitab memang tepat bila dia mengatakan semua yang lahir dari wanita, dari perempuan mereka akan mati. Tapi Yesus mengatakan yang mati akan hidup. Amen. Itu yang dikatakan di sini. Kalau kita melihat dalam firman ini, karena kamu telah menerima kerjaan yang tidak dapat digoncang, harus bersyukur. Kenapa dia kata begitu? Karena ada sesuatu yang tidak dapat digoncang di dalam kehidupan manusia itu, saudara, dia tetap hidup. Amin. Dia tetap hidup. Ada sesuatu yang di dalam hidup ini tidak akan mati. Di saat kita mengatakan Tuhan, aku menerima Engkau, saya bertobat, firman itu akan menjadi hidup di dalam kita. Amin. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23, kalau dalam bahasa Inggris itu incorruptible seed, itu benih yang tidak fana. Dalam Jakub Teban tadi kata, benih tidak nemu rusak. Apa yang tidak dapat rusak di bumi ini? Alkitab mengatakan bumi digoncang, ekonomi digoncang. Tengok sekarang, bukan hanya di Malaysia. Orang katakan tahun depan lebih teruk lagi. Global economy.
economic recession. Berarti itu ekonomi dunia akan digoncang lebih teruk tahun depan. Bukan menakutkan kita. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab, apakah Alkitab berbicara tentang goncangan? Yes, baru saya baca tadi. Goncangan yang terakhir ini bukan hanya bumi, tetapi surga digoncang. Kenapa Tuhan goncang bumi ini? Supaya yang tidak dapat digoncang saja yang tinggal. Segala yang dapat digoncangkan itu akan menghilang. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan lenyap di bumi ini bersama dengan bumi ini. Nah itu sebenarnya kebenaran di situ. Bila Tuhan goncangkan sesuatu, saudara, yang tinggal itu yang tidak dapat digoncang. Apa yang tidak dapat digoncang? Adalah firman di dalam hidupku ini. Coba baca, siapa yang berani baca 1 Petrus 1:23 mengatakan incorruptible itu benih yang tidak fana. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Kita tak boleh samakan firman Tuhan dengan dunia ini. Karena Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Maknanya di sini bagaimana saya seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bagaimana saya boleh menjadi sesuatu kejadian yang dimaksudkan dalam Alkitab itu. Banyak pertanyaan orang. Bagaimana saya akan menjadi sesuatu yang dikatakan dalam firman Tuhan? Kamu harus memiliki firman yang hidup. Amin, saudara? Bila kita memiliki firman yang hidup, ada sesuatu yang sedang hidup di dalam kita. Tidak akan dapat digoncangkan. Amin. Musim COVID ini ramai orang gemetar menghadap. Ramai juga kawan kita yang sudah pergi, tapi bagi kita saudara, Paulus mengatakan mati hidup untung. Tidak ada yang merugikan orang Kristen. Walaupun hidup di bumi berakhir, seperti saya katakan tadi, adalah keuntungan besar kalau aku pergi ke surga bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah menyediakan bilik rumah bagiku yang indah. Ditahu kita itu susah. Walaupun hati kita sudah terpikat untuk surga, tapi jangan cepat-cepat mau pergi kalau belum masanya. Betul? Tak perlu isi borang, gerinti pergi. Surga tidak pernah lupa kita ini. Tapi waktu untuk pergi, jangan tidak pergi. Itu kebanyakan masalah kita di bumi, saudara. Karena itulah kehidupan kita di bumi ini seolah-olah kita tidak mau pergi. Tapi kita paham juga sebagai manusia, bila susah kita panggil Tuhan. Betul? Karena daging ini tak mau sakit, tak mau susah. Ngai meringsau, ngai susah. Itulah keadaan di dalam dunia ini sebenarnya. Dalam dunia yang kita tinggal sekarang ini, itu adalah keadaan manusia kita. Jarang saya dengar orang berdoa, ambil Tuhan buka pulai sana, baik pulai. Jarang. Dulu suka sepeda Kristen mayu hampir orang mati, baik pulai apa baik pulai. Kalau dengar sahabat-sahabatnya, lapan apa ya udah nada di dunia baik pulai jadi hantu dengar. Apa ya nada dia agak dalam menurut Alkitab saat orang itu meninggal dunia, rohnya sudah tinggalkan tubuhnya. Tidak ada hidup lagi di sana. Bila nyabaknya tadi seperti itu pada dunia, yang menjawab kamu adalah setan. Setan itu akan menjelma dalam mimpi menyerupai bapak kamu yang sudah meninggal.
Nyalai daripada adik minta makai. Nah, itu mengerikan. Kalau bapak yang kasih kita makan, sekarang dia minta makan dari kamu. Betul tak? Nah, laban antu ndak betul buah. Antu betul tadi ya roh. Ia bisa kuasa menyamar seperti orang yang sudah mati, serupa. Tetapi bukan dia. Macam cerita orang Malaysia. Sounds like me, look like me, but not me. Kau bakal gamal aku, bakal nyawa aku, tangkai aku. Itu menakutkan. Kalau bisi orang didengar dia mungkin nyawa sana, bakal gamal sana. Tanya ukai ya. Bahasa banyak deh. Itu menakutkan. Itu yang menjelma di dalam mimpi itu yang kita tak paham itu apa hal? Kerana setan ini bekerja dalam Efesus bagi 2 menyatakan dia berkuasa atas hidup orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Setan itu berkuasa atas hidup orang yang tidak ada firman Tuhan. Biarpun kosong yang lain, jangan kosong firman dalam hidup kita. Amin saudara. Orang yang penuh harta kekayaan, dia di rumah banyak harta, banyak asetnya, kosong firman, dia takut mati. Tidak ada yang dia takut di dalam dunia, hanya satu hal, dia takut mati. Karena dia tak ada tempat di surga. Amin. Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Dalam firman ini yang mengatakan, di mana kita melihat, adakah Tuhan pernah memerintahkan kehidupan yang berkemenangan seperti dikatakan di sini? Kalau kamu sudah menerima kerjaan yang tidak dapat digoncang, kamu harus bersyukur. Manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa. Nama Jakub Allah Ta'ala ngagi Adam ngawawa. Lebih hati ngagi Adam. Bukudus pada Allah Ta'ala ngagak mensia baka Gamalia. Lalu dekah ya dia tadi ke kebun Eden. Lalu ya pada Allah Ta'ala lalu berkat ke mensia beranak cucu. Bertambah kita beranak bertersak menuah ke bumi. Diberkat kita. Allah Ta'ala nadai nyumpah mensia ngasuh mensia tulah. Ngasuh mensia busung. Ngasuh mensia merisa. Nadai. Yang mutuak kita nyumpah kitanya tadi ngerti Jakub kejahit ngaget kitanya tadi nya hari dunia hari sitan. Allah Ta'ala tadi bila ia ngagak mensia ia lalu merkat ke mensianya. Jadi kita baca dalam Kejadian bagi 1 yang mana Allah Ta'ala merkat ke mensia lalu kuya berkuasa kita kuya berkuasa menuan atas bumi bak ikan bak burung semua jelu semua utai di tasik atau di darat berkuasa menuan dia beranak bertersak menuan nya baru Jakub Allah Ta'ala. Amin. Nya Jakubnya tadi lalu dikamat ke Adam sebenarnya tang nama kebuah Adam gagal ukai Jakub Tuhan yang gagal tang Adam gagal laban yang milih diri ninga ke Jakub setan. Bila kita mau dengar setan lebih dari Tuhan, setanlah jadi Tuhan kita. Di sini dulu Jalan Maju gereja ini Nusa Jaya dulu saya pastor di sana. Ada seorang ibu yang selalu datang hari Minggu. Saya tidak tahu dia masih ada atau tidak. Ibu tinggal dekat sini dulu. Single mother. Habis ku khotbah datai pastor sampai aku nama hal di ibu sakit kujang ya. Sakit nama. Selalu nak minta hantu dalam mimpi. Sampai dia datai nama yang tak datai artinya ada yang tu ngacau ya. Dia hanya datang bila dia sakit, bila hantu ganggu dia. Saya pikir Tuhan macam mana saya boleh sabar dengan ibu ini. Saya tahu kalau dia datang dia mesti diganggu atau sakit. 2-3 bulan datang tidak ada gangguan lah itu. Saya tahu saya sebagai pastor. Satu kali dia datang, pastor doakan saya. Saya memang tahu ceritanya. Paham. Datai baru orangnya, hantu. Ada orang sudah mati. Nama Jakub udah sampai kedik-kedik, waktu mana ya? Nama hal dia
Mana hantu ngacau ke dia? Aku mana ya? Ngambil ke dia di gereja. Nama jago mapap di kuyang. Memang hebat ya. Aku kumai yang mapap. Saya yang tolong dan doakan dia. Sekarang aku jadi mapap. Kalau tengok betul-betul siapa yang mapap. Itu kita jangan menyembah Tuhan karena masalah. Kita menyembah Tuhan karena kita dicipta untuk menyembah. Betul atau tidak? Di gunung atau di sungai, dimanapun kita berada, sudah susah atau senang, Tuhan itu harus disembah. Kalau kita hanya menyembah Tuhan karena kesenangan jadi Tuhan kamu. Bila tidak ada kesenangan, Tuhan tidak disembah karena tidak senang. Seperti cakap orang di bawah sana. Bila saya berseksi dengan orang Cina, ada semayang kan? Kalau ada Cina. Jadi itulah. Kalau toke tidak senang, tidak pergi church. Kalau tumbuh tidak senang, saya bilang kamu tidak akan senang. Macam mana? Dalam dunia ini, bila kita jadi penyembah dalam roh dan kebenaran, kita bukan menyembah karena harta, karena kesenangan, karena kesembuhan. Orang tidak sadar bahwa mereka menyembah kesembuhan. Bila kesembuhan itu Tuhan tahan, tidak ada bagi dia lagi, saudara, dia tidak akan menyembah Tuhan lagi. Tuhan tidak mau kita menyembah dia karena kesehatan, kekayaan. Tuhan mau kita menyembah dia sebagaimana kita ada karena kita dicipta untuk menyembah. Amen. Kalau saya yang ciptakan ini pasu ini tidak boleh komplain. Bolehkah pasu bunga ini cerita dengan saya, kenapa kamu cipta saya seperti ini? Saya mau jadi kereta supaya berguling-guling seperti itu. Itulah sebab saya ciptakan dia pasu untuk tanam bunga. Betul tidak? Dan kita ini kadang-kadang kita mau melebihkan diri dari Tuhan. Kita yang ngajar Tuhan badah membalap. Kita gak sembiang, kita yang ngajar Tuhan, asuh Tuhan ngajar kita. Betul? Nanti Tuhan nemu ngajar Tuhan, nemu mengarah Tuhan. Nuan menjadi Tuhan lah, Yesus jadi Tuhan. Itulah masalahnya manusia ini. Dia tidak mau ceritanya 30 tahun lebih. Bila pergi ke tempat penginjilan ini orang ibadah selalu dicerita macam ini. Kita tuh sembiang hari ini. Ya tanya macamnya ya. Kita tanya sembiang ke nunggu ubat. Itu yang dia cerita itu. Kita bukan pelayanan untuk bakar ubat orang. Kita ini pelayanan sebenarnya cerita tentang kerajaan surga. Kalau yang tak baik kita mesti mau bakar. Betul atau tidak? Emang kebuah ada. Leban yang ada. Bisi ubat mana? Ubat mana? Kalau ubat jahit. Ini bagi ubat jahit, ubat mana? Nggak nemu. Bila ubat mana bisi ubat jahit bisi, antum mana bisi? Bisi. Kasih tahu saya dalam kitab mana ada antum mana? Tak tahu. Yang kamu anggap bagus itu yang paling jahat. Betul atau tidak? Ya, dalam pelayanan ini sudah banyak kali saya melihat ini. Nih, utai kena dia guna uluk-uluk utainya serah sesuai tunuh. Bos enggak, simpan ya bos ini. Jangan tertipu ini suku Dayak. Orang Iban selalu macam ini. Kalau dia pikir inilah obat yang rahasia, secretnya, dia akan tak mau orang lain tahu itu. Tapi dia tidak tahu inilah bosnya. Itulah dalam firman Tuhan. Katakan, kalau kita mau ambil harta orang dalam rumah itu, orang kuat harus diikat. Itulah orang itu seperti itulah. Ama sembiang, amandak, ama sembiang, amandak. Lepas bos yang nyian lagi nyian. Jadi saudara, kalau kita punya Tuhan, seperti saya kata, belajarlah kita bersampai, belajarlah kita itu madah lagi Tuhan.
Tuhan saja aku minta Tuhan, tapi aku tuh berserah ngagai kehendak Tuhan. Amin. Merendahkan diri. Even Yesus sendiri pun bila dia berdoa, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita mau kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita di bumi ini, melalui hidup kita seperti di surga di sana. Amin, saudara. Jadi bila kita belajar dalam buku ICM, saya kata jangan belajar memerintah Tuhan. Itulah sebab kita ada pelajaran ICM sekarang. Karena orang Kristen tidak diajar firman Tuhan, jadi bahaya sekali berdoa. Ada orang bisa Tuhan dijaga buang pergi au. Jaga sawit aku buka pasar makan dulu. Ia mengarah Tuhan, suruh Tuhan jaga kebun dia pergi makan angin dulu. Yang kamu suruh jaga kolam itu, jaga sawit itu siapa itu? Itu tukang kebun. Itu bahaya sekali. Orang Kristen yang memperalatkan Tuhannya, saudara. Tuhan tidak bodoh. Itulah nama dia Tuhan. Kita tidak salah berdoa, tetapi bukan kehendakmu, biarlah kehendakmu terjadi. Orang akan secure bila dia tahu Tuhan itu Tuhan yang mengenal pribadinya, saudara. Apapun yang dia buat, kitab mengatakan akan berhasil. Ikut jalan. Saya lupa ada cerita dengan satu orang. Saudara, saya katakan ramai orang Kristen yang tidak berjaya di dalam hidup karena mereka tidak ikut firman. Banyak orang bisnismen yang tidak percaya dengan Tuhan, bukan orang Kristen, tapi dia baca buku John Maxwell. Karena sebenarnya mereka tidak sadar buku John Maxwell ini banyak quotation-nya dari Alkitab. Prinsip-prinsipnya dia baca, dia ikut, dia tidak sadar itu adalah firman Tuhan. Mereka berjaya dalam bisnis mereka. Nah, kalau seperti itu, saudara, lebih mudah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang penting kita harus ikut landasan track yang benar di dalam kehidupan kita. Barulah kita dapat melihat ya, yang dinamakan kejayaan ini bukan kejayaan hanya berjaya mengambil harta kekayaan di dalam dunia ini, tetapi menyahut panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi untuk poin yang terakhir di sini, saudara, sekarang kelas ICM sudah dilancarkan di seluruh negeri Sarawak. Kita baru-baru ini sudah print lebih kurang 3.000, 6.000 naskah buku ya, untuk orang belajar firman Tuhan. Sebab mengapa saya sekarang bukan melayani dalam sebuah gereja, saya di pentas internasional membawa firman Tuhan kepada masyarakat. Arti tidak cukup menjadi Kristen, kita harus tahu apa itu kebenaran. Amin. Jadi kita tidak nemu komentar pedes sama hidup dalam dunia. Cukup pedes kita tidak nemu kebenaran. Bila kita tahu kebenaran, Alkitab mengatakan kebenaran membebaskan kamu. Haleluya. Itu sebenarnya. Jadi siapa yang mau supaya firman-Nya hidup di dalamnya, rajin-rajin belajar. Amin. Orang yang tidak belajar firman Tuhan ini walaupun rajin dalam pelayanan tapi kosong, itu susah, bahaya sekali. Orang yang hanya duduk belajar firman Tuhan tapi tak pernah praktikkan firman Tuhan, seolah-olah seperti orang yang belajar nyemerai. Kita enggak kalau nyemerai. Hanya belajar itu berenang tetapi tidak pernah berenang. Apakah dia lulus? Dalam kertas lulus. Coba kita lempar dia pergi sungai Rejang, tenggelamnya. Itulah orang Kristen yang hanya belajar firman Tuhan,
tidak pernah mempraktikkan firman Tuhan, bila dia dilempar ke lautan, di sana dia akan tenggelam dan tidak pernah timbul. Amin. Anak takut kita yang nginjil, kita yang singgir itu sebab kadang aku ngasuh apalah just member. Pukul 2 kali hari kita bertemu bekerja bersampai beri gospel track. Sadung Tuhan bab explained gitu tadi. Mayu boleh tangkap tidak belanya hari Minggu datang masuk di gereja. Bagi kita itu tadi mesti gak cerita pasal Tuhan. Kalau baca dalam firman Tuhan begitu indahnya, ya. Orang ti berjalai main berita manah supaya madah. Berjalai orang ti main berita manah amat. Lebih manah hari berjalai minta Indo. Punya mana amat pejalai orang main berita mana. Lapan diberita tadi pasal surga. Diberita ke kita. Jadi aku namanya tadi meri perangsang lagi kita lah ke kita terus berkembang mansang di gereja udah ditumbuh kita dia semua kita itu lah mesti memberitakan firman Tuhan itu. Kalau kamu rasa tertolong oleh firman Tuhan pagi ini, seperti saya katakan, kita harus bersyukur oleh karena benih yang kamu terima itu benih tidak tanah. Seperti firman Tuhan yang hidup. Kalau dia menghidupkan saya ingin cerita dengan kamu. Kamu mau cerita dengan orang lain karena kamu tahu inilah tugasku untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Jangan banyak mikir. Ada satu bapak dulu di Ulu Lanang. Kami ada Bible study. Ini bapak dia selalu tanya, anak kata dia, nanti aku mati lah, aku lagi jadi begini aku. Tak mayu aku di dunia, hari dunia sampai ke surga. Dia punya pemikiran itu sebab saudara kita jangan pikir tentang surga ini sama seperti di bumi ini. Lagi jadi begini, bilang ini. Tak ada sawat sikau layan himadah di surga. Nadai jadi melaki bini. Nyak ketusah. Itu yang hal menjadi masalah bagi dia. Kita tidak pernah pikir saudara, itu sebab dalam pelayanan ini saya suka sebab banyak ragam manusia. Kita tidak rundiangnya, orang bisa rundiangnya. Tapi dengan jakaunya kita boleh penemu. Dalam rundiang kita surga ada bininya siluin tuh. Ujung-ujung pakai nunggak dapur. Nyak pikiran dia, nyak lagi temai sudah belajar jatuh Tuhan. Dia tak nemu, ya kak mati yang surga, engkau di dunia dulu lanang. Orang ada surga, nada air mata, nada nyabak, nada sakit, nada pedis. Tang yang merundiang kebirinya. Itu masalah. Bila kita pikir surga standar sama dengan dunia, habislah kita ini. Siapa mau pergi surga silu itu? Sebab kita tidak ada kematian tidak dapat diprogramkan. Kalau kita dapat programkan kalau mati bersama itu cerita saja. Maka sepinggai mati serta. Tak ada seperti itu saudara. Kalau ada itu orang kata kok insiden. Jarang terjadi. Tak kisahlah siapa yang pergi dulu, siapa yang kemudian. Ada juga ibu takut. Saya mau saya punya suami mati dulu. Tak kisahlah siapa yang pergi dulu dan kemudian. Yang penting kita bertemu di surga. Kita selamat. Yang penting tidak masuk neraka. Amin. Mari kita bangkit. Berdiri kita akan berdoa supaya firman Tuhan ini bukan yang menghiburkan kita tetapi meneguhkan iman kita. Thank you, Jesus.
bagaimana Tuhan Yesus beroperasi melalui firman. Bila Yesus datang ke bumi, dia bukan datang dengan kemuliaannya. Dan Yesus itu mengatakan kepada setan waktu pencobaan di padang gurun, manusia tidak dapat hidup oleh roti saja, melainkan dengan firman Allah, makanan Tuhan. Manusia tidak boleh hidup lapan pemakai aja, asing aja, aku datang berhidup dari semua letak jatuh dipansut dari mulut Allah Ta'ala. Jadi Yesus beroperasi di bumi ini di bawah urapan yang maha tinggi. Dan kita ini juga harus beroperasi di bawah urapan firman dan kuasa Tuhan seperti Yesus, saudara. Haleluya. Thank you, Yesus. Bahwa Tuhan menjadikan hidup kita seperti yang Tuhan inginkan. Jangan kita coba untuk mengubah ala tujuan kita selain dari yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita meluangkan masa dalam hidup kita, hidup tinggal dalam hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, memikirkan sesuatu yang lebih penting, lebih dari yang di dalam dunia ini. Itu Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Sekali lagi, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belantaramu daripada 1000 hari di tempat menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di belantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes Lord, let us Lord dapat menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu yang menyegarkan kami waktu kami berdepan dengan berbagai situasi di
dunia ini yang tidak menentu di sekitar kami. Banyak perkara yang terjadi, kami tidak paham, tetapi Tuhan mengenal arti hidup ini. Tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan saudara-saudari, kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan pagi ini. Yang rindukan firman Tuhan menjadi sumber yang kekal dalam hidup, kamu pasti mendapat kekuatan daripadanya. Haruslah bersyukur karena kerajaan yang telah kamu terima bukan seperti di dalam dunia ini, tetapi kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Walaupun bumi dunia ini digoncang, Kitab mengatakan kerajaan ini tidak dapat digoncangkan. Kau lihat dalam kehidupan Yesus dan Paulus, para rasul, Yesus mati tapi bangkit lagi, berarti Yesus itu tetap menang dan menjadi raja buat selama-lamanya. Satu kali mati, yang hidup tidak akan mati lagi. Itulah kerjaannya, di mana kita sekarang berada di dalamnya. Kita melayani di dalam kerajaan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa bagi umat Tuhan di sini. Pulihkan kami melalui firman-Mu. Kalau kami, keraguan kami tidak begitu melihat pentingnya firman ini dalam hidup kami. Ini ada suatu kesilapan yang besar terjadi dalam hidup kami. Biar kami memilih pagi ini firman-Mu, firman yang hidup. Oleh karena firman-Mu lah maka bumi ini diciptakan. Kami ingin kembali kepadanya. Firman-Mu Tuhan yang mengubah hidup ini menjadi hidup yang bermakna, yang penuh dengan harapan. Oleh karena firman-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Kerinduan kami minum dari air kehidupan. Terima kasih Yesus, supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang dalam persimpangan jalan pada saat ini punya persoalan hidup yang belum terjawab, datanglah kepada Yesus, karena Yesus ada jawabannya. Haleluya. Segala masalah Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengerti. Punya ekonomi problems, Tuhan campur tangan supaya kami mencari wajah-Mu dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.